Udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Assalamualaikum, halo Tribuners. Siang ini kita kedatangan tamu Bapak Bupati Wekanan, Bapak Adipati Surya. Tentunya beliau kita undang dalam ngobrol Pilkada 2020 bareng HDP, karena beliau juga berniat untuk mencalonkan lagi di Pilkada Desember 2020. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Pak Adipati ya? Adipati. Pak Adipati, karena Mas Adi. Sehat. Kita hadir sebagai personal Adipati gitu Pak ya. Ya. Nah Pak, sebelum kita ngobrol panjang, kira-kira selama ini Bapak sudah melakukan pembangunan apa kira-kira di Wekanan, sehingga Bapak juga terobsesi untuk mencalonkan diri lagi Pak? Ya, jadi yang pertama tentu saya akan menyampaikan hal-hal mungkin yang agak berbeda dari sebelum-sebelum saya. Kita sudah membangun infrastruktur hampir 700 km, kurang lebih. Kita punya target 666 kilo di RPJM kita. Kita sudah membangun rumah sakit yang terbaru, Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, kita pindahkan. Kemudian kita juga membangun Bandara Landu dari Gatot Subroto. Insya Allah segera beroperasi, tapi perizinan juga sudah kita lakukan. Kemudian kita bangun beberapa puskesmas dan sebagainya. Itu bicara soal infrastruktur. Selain daripada sektor-sektor yang lain seperti pertanian, kita sekarang lagi mendorong kopi, khusus hasil pertanian. Kopi, untuk bisa kita jadikan sebuah komoditi yang unggulan di Kabupaten Wekanan. Jadi bisa menjadi sebuah sumber ekonomi baru di masyarakatnya. Selama ini mungkin kopi ini sudah hampir hilang mungkin di Wekanan. Padahal orang lupa bahwa Wekanan itu juga bukan hanya Lampung Barat, tapi Wekanan juga penghasil kopi yang terbaik. Terus kira-kira ketika berniat mencalonkan diri lagi, obsesi apa yang belum terbangun di periode pertama Pak, yang Bapak lakukan untuk periode kedua nanti? Ya, jadi kan sebenarnya tolak ukur keberhasilan pembangunan itu kan tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur saja. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu seperti IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, IPM ini jujur saja memang kita belum maksimal ya. Ada beberapa faktor penyebabnya sebenarnya, dan harus saya akui bahwa memang ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saya ingin supaya IPM di Wekanan itu nanti kalau bisa itu lebih baik. Indeks prestasi manusia, indeks pembangunan manusia. Ya kan, di dalamnya itu kan ada pendidikan, ada kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita kejar supaya nanti indeks pembangunan manusia ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Misalnya seperti lama sekolah gitu ya. Kemudian angka kemiskinan ini kan. Apalagi di tahun-tahun ini seperti Covid seperti sekarang ini gitu kan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi hampir rata-rata minus semua di seluruh dunia ini. Tentu ini juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Wekanan yang memang notabene-nya adalah hasil pertanian. Jadi kita harus juga kreatif. Saya pengen di tahun periode berikutnya ini kita lebih mempunyai produk-produk unggulan dari UMKM. UMKM, kemudian kelompok-kelompok tani atau koperasi, sehingga menurut saya ekonomi kerakyatan inilah yang nanti bisa membuat ekonomi di Wekanan itu tumbuh dengan baik. Ya kan? Karena kalau perusahaan mungkin ada, tetapi menurut saya kalau pertumbuhan ekonomi perusahaan itu saya pikir kalau perusahaan mungkin nggak terlalu signifikan untuk mengangkat, yang mesti kita gerakkan itu adalah UMKM. UMKM ini bergerak, insya Allah masyarakat ini ekonominya juga bisa lebih baik. Tribuners, tadi sebelum kita wawancara ini sempat ngobrol-ngobrol juga. Ada juga Bapak pemimpin redaksi Pak Andi Asmadi tadi. Dan yang menarik di Wekanan ini, hubungan antara bupati dan wakil bupatinya ini harmonis ini.
Nah, bahkan rencananya beliau juga akan menggandeng wakil bupatinya lagi. Kita tanya dulu apa resepnya ini, hubungan bupati dan wakil bupati ini bisa harmonis. Karena kita tahu bahwa di daerah-daerah lain begitu dilantik besoknya sudah musuhan. Nah, silakan Pak Iya. Adipati Surya. Jadi kita membangun komitmen itu awal. Di awal kita bangun komitmennya dengan baik, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kita menjalankan komitmennya itu dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga sederhana. Saya bilang dengan Pak Bupati, saya bilang sama Pak Wakil Bupati, saya bilang Pak Wakil Bupati sederhananya adalah kalau saya lagi pakai jengkol, gitu kan. Jengkol itu maksudnya lambang Garuda itu, Ya. Mas Hadi. Kalau saya pakai jengkol itu jangan saya ditegur atau dimarahi. Karena saya bupati, kira-kira begitu. Tapi kalau saya lagi lepas tuh jengkol, saya lagi lepas lambang ini, nah Pak Wakil Bupati bisa marahi saya atau bisa tegur saya. Jadi itu sebenarnya bahasa kiasan, tapi menurut saya maknanya sangat luar biasa. Artinya saya menghargai beliau sebagai orang tua saya, dan beliau juga menghargai saya sebagai bupati. Kita tahu diri, apa bupatinya tahu diri, wakil bupatinya tahu diri. Dan keterbukaan tentunya. Kita menyampaikan segala sesuatu itu kita bahas dengan keterbukaan. Nggak ada yang kita tutupi. Membahas persoalan apapun kita terbuka. Kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apa maksud kita, apa keinginan kita, apa harapan kita, apa tujuan kita. Jadi saya pikir saling menghargai. Itu juga salah satu kuncinya. Nah, Tribuners, itulah resep kenapa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Wekanan ini akur ternyata seperti itu. Tetapi yang lebih diuntungkan adalah masyarakat. Karena tidak ada klik-klikan antara Bupati dan Wakil Bupatinya. Ngobrol lagi soal pilkada Pak Bupati. Ya. Kira-kira bagaimana persiapannya? Termasuk perahunya, kemudian persiapan dan lain-lain. Bisa diceritakan? Jadi saya kebenaran ketua partai politik juga di Wekanan itu. Saya punya 11 kursi Partai Demokrat. Ketua DPR juga, saya juga. Jadi proses ini saya jalankan sudah lama gitu kan. Kalau bicara soal kampanye, saya sudah kampanye 4 tahun lebih gitu kan. Nah, proses menjelang mendekati pendaftaran ini, 4 September insya Allah nanti akan pendaftaran. Kita sudah bergerilya, berkomunikasi baik dengan semua partai politik. Alhamdulillah hari ini saya sudah dapat Nasdem dengan 5 kursi, kemudian Partai Demokrat sendiri dengan 11 kursi. Dengan 16 kursi yang saya miliki bersama Pak Edward Antoni, artinya saya dan Pak Edward Antoni, kami ini disebut namanya berani Pak. Berani. Oh, ya. Jadi bukan berani berantem, bukan. Oh, berani maksudnya bersama bersama Adipati dan Edward Antoni. Iya. Jadi berani jilid 2 ini alhamdulillah sudah direkomendasikan Nasdem dan Partai Demokrat. 16 kursi artinya cukup untuk mengusung, lebih dari cukup untuk mengusung pasangan berani ini untuk mendaftarkan oleh KPU. Tetapi kita juga berkomunikasi juga dengan semua partai politik yang ada di Wekanan. Semua partai politik kita komunikasikan, jadi nggak ada yang saya lewati. Kita menjalin komunikasi. Hanya saja mungkin kita butuh waktu menunggu saja untuk rekom-rekom yang lain. Mudah-mudahan bisa bersama kita juga. Baik, itu tadi Tribuners. Kita break sebentar. Namanya Pak Bupati ini kan cukup menarik ini. Bapak Bupati Wekanan Adipati Surya. Nah, nanti kita akan tanya bagaimana nih sejarah nama beliau nih. Itu dulu, kita break sebentar ya. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Baik, halo Tribuners, sekali lagi ini masuk ke sesi yang kedua. Kita ingin tahu nih sejarah nama cukup menarik ini, Raden Adipati Surya. Bisa ceritakan Pak? Ya, jadi nama saya alhamdulillah diberikan nama yang sangat luar biasa oleh kedua orang tua saya. Karena nama itu sebuah doa dan menurut saya benar itu. Jadi ketika saya berkampanye di periode pertama itu,
masih jadi masih jadi ketua DPR, orang bilang ke saya, nama Adipati itu nggak cocok jadi ketua DPR. Kalau zaman dulu Adipati itu mesti bupati, kira-kira begitu kan. Nah ternyata benar gitu loh. Nah hari ini saya jadi bupati. Jadi nama Raden Adipati Surya itu ayah saya kebenaran orang Palembang asli. Asli ya. Ya, ayahnya kakeknya saya itu orang Palembang, ibunya tapi orang Waikanan. Waikanan ya. Nah, ibu saya juga orang Waikanan. Nah nama Raden itu mungkin nama diambil dari sisilah kerajaan Palembang pada waktu itu. Jadi ayah saya kebenaran namanya juga Raden Kalbadi, kemudian turun ke saya juga Raden Adipati Surya. Yeah. Anak saya 2 laki-laki juga, 3 anak saya laki 2 perempuan 1, itu saya namakan Raden juga. Raden juga. Jadi ini sebenarnya nama keluarga, lebih kepada nama keluarga. Jadi kita punya sejarah keluarga gitu, bahwa nama kita tuh diambil dari nama-nama sebelum kita, jadi leluhur kita. Kebenaran saya sering juga berziarah ke Palembang, ke Bumbaru namanya, ke Sultan Mahmud Badarudin II. Itu sisilahnya keluarga saya. Jadi nama itu diambil dari itu sebenarnya. Yes, luar biasa juga namanya Pak Raden Adipati Surya, dan beliau juga masih relatif muda, berusia 42 tahun dan termasuk putra-putra terbaik di Lampung tentunya. Oh iya Pak, yang terbaru tentang COVID di Waikanan seperti apa Pak? Ya, jadi COVID Waikanan ini alhamdulillah kemarin itu terakhir 1 orang yang kita rawat di Rumah Sakit Zainal Abidin Pagaram sudah sembuh. Ada 6 yang positif COVID-19 di Waikanan itu. Terakhir kemarin alhamdulillah tinggal 1 yang dirawat di Japa, alhamdulillah semua sembuh. Artinya hari ini Waikanan tidak ada yang positif COVID-19. Yang baik yang dirawat, berisolasi di rumah atau di rumah sakit itu tidak ada. Hanya tinggal sekali, alhamdulillah juga kita masuk ke zona hijau. Ya, kalau saya tidak salah 4, kalau saya tidak salah kabupaten kota se-Lampung ini yang masuk zona hijau. Nah, zona hijau ini menjadi tantangan terbaru nih, new normal. Orang menyebutnya new normal. Nah, tapi new normal ini juga mesti kita memberikan edukasi yang benar terhadap masyarakat. Kenapa? Karena kalau orang kampung sana begitu mendengar new normal, mungkin karena dia tidak tahu artinya atau tahu, mereka menganggap nih balik lagi ke yang dulu. Nah, gitu kan. Jadi kita ini normal lah, sudah normal. Jadi balik ke yang dulu. Jadi boleh nggak pakai masker, boleh keluar rumah, boleh juga, pokoknya semua bisa kita lakukan sama seperti dulu. Padahal sebenarnya kan new normal tidak seperti itu. Bahwa ada sebuah kebiasaan yang tadinya tidak biasa jadi biasa. Contoh, dulu kita nggak biasa pakai masker. Hari ini masker sudah jadi jadi sesuatu yang penting buat kita gitu kan. Sama seperti pakai baju dan pakai celana mungkin gitu kan. Kemudian kemarin kita mungkin jarang cuci tangan, hari ini kita cuci tangan, kita mesti jaga jarak gitu kan, dan sebagainya. Jadi di Waikanan itu alhamdulillahnya juga ya kita bisa mengendalikannya alhamdulillah. Tapi peran serta masyarakat itu sangat luar biasa. Sebenarnya kunci keberhasilannya itu adalah peran serta masyarakat, disiplinnya masyarakat, peran sertanya masyarakat, dukungannya masyarakat, aparatur kampung gitu ya. Di tempat kita itu kan kampung ya namanya, aparatur kampung, ke pasar gitu kan. Kalau masih ngertipin pasar di Bandar Lampung mungkin agak lebih mudah dibanding dengan pasar tradisional di sana gitu kan. Nah, tapi dengan apa cara-cara yang baik, kita memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, ya masyarakat juga bisa mengerti lah dan paham mereka. Kabarnya Pak Adipati juga sempat menghentikan beberapa proyek untuk mengalihkan dananya bagi yang berdampak pandemi COVID ini. Bahkan Pak Bupati punya prinsip lebih baik menunda bangunan daripada membangun orang mati ya. Ya silakan. Jadi gini, kita memang jujur saja, saya yakin di seluruh Indonesia bukan hanya di Lampung saja bahwa memang di masa-masa sulit seperti sekarang ini gitu kan. Anggaran kita tidak cukup banyak gitu kan. Kita ada pilkada, kemudian ada penanganan COVID. Di Waikanan itu ada 40-an miliar kita untuk penanganan COVID. 40 miliar itu terbagi dari mulai alat kesehatan, kemudian penanganan dampak sosial, bantuan terhadap orang miskin maupun dampak ekonomi. Jadi tentu kita membutuhkan anggaran cukup banyak. Nah, saya mulai mementingkan hal yang paling penting. Jadi sekarang bukan ngomongkan ini nggak penting, ini penting, bukan. Semuanya penting, tapi kita harus mencari yang paling penting itu apa. Nah, sehingga ada beberapa mungkin nanti pembangunan fisik yang ada di Waikanan itu yang mungkin akan tertunda. Ya, karena memang anggaran juga tidak cukup. Saya berseloroh dengan kawan-kawan, ya kalau cuma bangun jalan, bangun jembatan kan nggak mesti tahun ini gitu kan. Tahun depan juga bisa. Tapi kalau membangunkan orang mati gitu kan, siapa yang bisa? Nah, jadi efisiensi anggaran, apalagi kita diperintahkan juga oleh pusat itu untuk bisa
merelokasi, restrukturisasi kembali anggaran-anggaran ini untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi belanja-belanja yang selama ini nggak penting itu kita alihkan semua untuk penanganan COVID. Kemudian satu lagi pilkada. Pilkada kan harus kita laksanakan 9 Desember ini, ya kan. Jadi semua kita harus laksanakan pada tahun ini sehingga kita harus mengefisiensikan anggaran. Ya. Baik, Tribuners, kita break dulu. Nanti kita masuk ke sesi yang ketiga. Kita bicara sedikit tentang situasi dan kondisi pilkada di Wekana nanti. Terima kasih. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Baik Tribuners, kita lanjutkan lagi ngobrol dengan Pak Raden Adipati Surya. Pak Adipati, situasi COVID ini merubah segalanya. Ya. Termasuk juga tentang pilkada. Termasuk juga kami sempat berbicara sih, roadshow juga ke beberapa KPUD. Mereka ini juga sangat kesulitan. Dan pendanaan, apalagi anggarannya harus dialihkan lagi ke COVID dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana dengan Wekanan, Pak? Ya, jadi kita memang sudah punya anggaran di awal. Sebelum adanya COVID, kita sudah menyiapkan anggaran pada waktu itu. Tapi begitu ada COVID, ini sepertinya bakal tertunda. Tetapi kita Wekanan pada waktu itu saya bilang nanti dulu lah mengalihkan dana pilkada. Karena mungkin setelah Agustus lah kita kalaupun ini baru kita alihkan. Nah, kebenaran pilkadanya akhirnya jadi. Memang anggaran di Wekanan itu saya pikir sudah tidak masalah sih sebenarnya. Secara prinsip itu sudah tidak masalah. Hanya persoalannya adalah adanya COVID ini berarti ada penambahan, contoh misalnya penambahan TPS, harus pakai APD segala macam. Nah, ini mungkin yang harus kemudian dipikirkan. Tapi sebenarnya ada langkah-langkah yang sudah kita persiapkan. Insya Allah kalau soal sisi anggaran, insya Allah KPUD Wekanan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Wekanan, insya Allah sudah menyiapkan anggaran dan insya Allah bisa kita laksanakan dari sisi anggaran. Hanya saja memang yang jadi persoalan adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ya. Ini jadi persoalan juga. Bagaimana kita, sedangkan tidak ada pandemi saja, COVID-19, itu kehadiran masyarakat ke TPS untuk memilih itu paling 70-an%. Dan menurut saya mungkin saja bisa saja ini akan turun karena ada urusan COVID. Nah, tetapi harus ada upaya menurut saya, baik itu dari pemerintah daerah, ya kan, baik itu penyelenggara pilkada ini, termasuk juga jajaran Forkopimda, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini pesta demokrasi penting. Kenapa? Karena kita akan memilih pemimpin, ya kan. Nah, pemimpin ini akan memimpin kita selama 5 tahun. Kalau pemimpin ini baik kita pilih, maka insya Allah kabupaten kita juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang menjadi PR juga menurut saya. Bagaimana ini nanti masyarakat ini bisa datang ke TPS untuk memilih di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini mungkin PR kita sama-sama dan mudah-mudahan ini terus kita bisa sosialisasikan. Ya, Pak Adipati, ini kan menurut hitung-hitungan baik itu lembaga survei maupun perguruan tinggi, ini kan nama Pak Raden Adipati Surya dan wakilnya yang berani, Pak Edward Antoni ini kan sudah luar biasa kepercayaannya. Apa nggak khawatir nanti terjadi bumbung kosong, Pak, lawan bumbung kosong? Oh, iya. Gimana kira-kira, Pak? Saya nggak pernah mikir malah mau tabung kosong gitu kan, mau tabung isi atau apa gitu kan. Karena prinsip saya, kalau saya jalankan saja. Jadi saya sebagai kader partai, gitu kan, diperintah partai untuk maju, kita jalankan gitu kan, komunikasi kita jalankan ke semua partai politik. Tetapi tentu Mas Hadi, semua partai politik itu ingin menang.
Ya. Tidak ada partai politik di Indonesia ini, di Republik ini yang mau kalah. Ya. Apalagi Pilkada 2021 ini, itu yang mereka pikirkan kaitannya dengan Pileg 2024. Oh. Ya kan? Mereka tentu ingin, semua partai politik itu tentu ingin menang. Ya. Mereka ingin calon yang mereka usung untuk menang, untuk mengamankan mereka untuk Pileg 2024. Ya. Jadi saya pikir tentu yang jadi tolak ukur pilkada ini, yang calon ini diusung atau tidak, tentu yang pertama elektabilitas. Ya. Elektabilitasnya seperti apa, kemudian visi dan misi, ya kan? Nah, saya berterima kasih kalau pandangan mungkin orang luar kepada saya dengan Pak Edward bahwa ini baik. Alhamdulillah, artinya kerja keras saya dan Pak Wakil Bupati selama 4 tahun lebih ini berarti dinilai positif oleh masyarakat. Saya berterima kasih sekali. Tapi tentunya sekali lagi kita tidak pernah menciptakan, menginginkan tabung kosong atau apa, kita nggak pernah melakukan itu, gitu kan? Dan jangan salah kalau bilang bahwa menurut saya kalau tabung kosong itu kemunduran demokrasi, menurut saya enggak juga. Karena jangan lupa bahwa ini mau jadi bupati itu ada 2 mekanisme yang bisa dipakai. Ya. Satu itu adalah mekanismenya melalui partai politik, diusung oleh partai politik. Yang kedua, jangan lupa ada perseorangan. Ya. Jadi kalau seorang kandidat ini memang serius benar mau mencalonkan diri, dia walaupun dia misalnya bukan kader partai, dia akan menggunakan jalur mungkin independen. Seperti terjadi di Bandar Lampung, kalau saya tidak salah ada 2 calon independen di Bandar Lampung. Independen ya. Ya, nah artinya nggak demokrasinya di mana. Nah, tapi kalau upaya kita mendekati partai politik dan segala macam, tentu ada tolak ukurnya untuk partai politik menentukan siapa calon yang berhak untuk dia usung. Nah, saya pikir itu kewenangan partai politik masing-masing untuk menentukannya. Ya, alhamdulillah saya Demokrat, kemudian Nasdem alhamdulillah sudah memberikan rekomendasi sama saya. Jadi nggak ada lah saya pikir, dan saya berpolitik tuh mencoba untuk berdemokrasi sekali lah. Ya, saya ambil contoh, bukti saya adalah orang yang benar-benar berdemokrasi. Saya ini ketua partai. Partai saya pemenang di Waikanan dengan 11 kursi di Waikanan itu. Kemudian adik kandung saya itu anggota DPRD Kabupaten Waikanan. Kalau saya pun ingin mengusulkan ketua DPRD-nya itu adik kandung saya, mungkin hari ini ketua DPRD-nya itu adik kandung saya. Tapi hari ini ketua DPRD di Waikanan itu bukan adik kandung saya. Tapi saya tunjuk orang lain. Karena saya menganggap bahwa demokrasi itu apalagi ini eksekutif dan legislatif, yang legislatif harus bisa check and balance-nya harus jalan, pengawasannya harus jalan. Bagaimana terjadi kalau misalnya adik saya ketua DPR, kemudian saya jadi bupati? Apakah betul check and balance ini bisa berjalan? Tentu kan tidak. Jadi bagi saya politik juga menggunakan etika dan logika. Tidak bisa hanya sekedar haus akan kekuasaan. Itu. Baik Pak Adipati, luar biasa ini. Jadi menganut paham politik beretika, berpolitik santun. Nah, kira-kira Pak Adipati, apakah ada inspirasi dari orang tua atau dari siapa sehingga Pak Bupati kelihatan lancar dari DPRD ke Bupati dan lain sebagainya? Apakah ada prinsip-prinsip dari orang tua dulu? Ya, jadi orang tua saya itu banyak mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan menurut saya. Yang pertama, kalau nggak bisa menguntungkan orang, minimal tidak merugikan orang. Oh iya. Kemudian kalau bisa berbuat untuk orang banyak, ya berbuatlah. Dan jangan sekali-sekali kita itu lupa terhadap jasa orang lain. Banyak yang diajarkan orang tua saya, dan jujur saja bahwa keberhasilan saya bisa berdiri jadi bupati, saya bisa bekerja dengan baik, bisa semua yang saya lakukan dengan baik, itu semata-mata karena kedua orang tua saya. Yang tiap hari mendoakan saya, kadang-kadang tidak bangun dari sejadahnya untuk mendoakan saya. Dan itu adalah yang luar biasa buat saya, selain daripada istri dan anak-anak saya gitu kan. Termasuk juga jalur politik. Kita tahu politik ini kan dengan semua dinamikanya, gitu kan. Jadi harus kuat juga kita sebagai bupati dan keluarganya, sebagai orang politik dan keluarga juga harus kuat di politik ini. Kalau nggak kuat bahaya juga, gitu kan. Karena dinamikanya cukup banyak dan dinamis sekali gitu. Kadang-kadang hari ini kita dipuji, besok kita dicaci, besoknya lagi kita dipuji, besoknya lagi dicaci. Kan biasa dalam berpolitik. Jadi menurut saya doa kedua orang tua saya lah yang membuat saya bisa seperti sekarang ini. Pak Adipati, Bapak kan relatif muda, 42 tahun. Ya. Kira-kira kata-kata mutiara atau kata-kata inspirasi apa yang Bapak bisa sampaikan ke Tribuners ini? Yang rata-rata adalah milenial ini. Silakan Bapak. Bermimpi dan bercita-citalah setinggi-tingginya. Ya kan? Kemudian berusahalah dengan maksimal. Kalau kita usaha itu 2 pilihannya. Satu berhasil, yang kedua gagal. Tapi ketika kita tidak berusaha, maka sudah pasti satu pilihannya, yaitu gagal. Dan jangan pernah kita takut akan melangkah
untuk sesuatu hal yang betul-betul kita cintai dan kita sukai. Kemudian serius dan bertanggung jawablah terhadap pilihan yang sudah kita pilih. Wah, luar biasa itu. Itu inspirasi dari tamu kita, Bapak Raden Adipati Surya, yang juga berpesan tentang kehidupan ini bagi kawan-kawan Tribuners. Saya pikir itu dulu, saya kira ngobrol Pilkada 2020 bareng HDP. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih banyak. Kita salam untuk Tribuners kita. Halo, salam Tribuners. Ya, terima kasih. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.